Alhamdulillah kita sudah masuk ke edisi yang ke-118, dan insyaallah untuk pada kesempatan hari ini insyaallah akan disampaikan, pengajian akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Syakir Jamaluddin MA dengan tema Fiqhul Ikhtilaf, pelaksanaan ibadah bagi musafir haji. Nah, sebelum pengajian ini kita mulai, mari kita buka bersama-sama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustaz Dr. Haji Syakir Jamaluddin MA dipersilakan. Sebagaimana judul, kita akan membahas tentang fiqhul ikhtilaf, pelaksanaan ibadah haji bagi musafir haji. Ada beberapa dari jamaah kita yang insya Allah akan haji, ya, mudah-mudahan semuanya selamat, sehat, dan pulang membawa haji mabrur. Amin. Baik Bapak Ibu, sebagai bagian dari ibadah, maka haji pun harus sesuai dengan tuntunan manasik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau dalam masalah sholat ada hadisnya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kalau dalam haji, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian, ya, tata cara haji kalian. Nah, itu kalau mau ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi tidak boleh tidak, mesti harus manut pada contoh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tidak boleh ngarang, sebagaimana kaidah dalam masalah ibadah, al-aslu fil ibadat al-butlan atau al-hadru, hukum asal dari ibadat adalah batal atau terlarang, hatta yakuma dalilun alal amri, hingga ada dalil yang menunjukkan pada perintah. Jadi dalam masalah ibadah kita menunggu perintah, kita menunggu contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena lanjutan dari hadis itu, karena mungkin saya tidak haji lagi setelah ini, dan ternyata betul itu haji wada. Hanya satu kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhaji, ya, sementara umrohnya Nabi itu ada 4 kali. Ya, umrohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umroh itu ziarah, arti letternya, arti bahasanya, ya, lugotan, ya. Sementara kalau secara definisi, umroh itu adalah ziarah atau mengunjungi Makkah untuk mengerjakan tawaf, sa'i, tahallul, untuk memenuhi perintah Allah dan mengharapkan ridhonya. Prinsip ibadah itu, selain melakukan tata cara tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menegaskan yang pertama itu adalah nawaitunya, niatnya harus ditata betul. Wa atimul hajja wal umrah lillah, Quran surat Al-Baqarah 196. Sempurnakan haji dan umrohmu karena Allah, ya, betul-betul karena Allah, karena godaannya banyak, ya. Bagi masyarakat kampung saya, daerah Sulawesi, itu ada tradisi dipanggil haji, ya. Jadi bukan nama saya Pak Sakir, bukan, haji gitu. Semuanya haji. Jadi nanti di Mekah juga begitu. Ya, di Mekah, di Madinah, petugas-petugas keamanan atau misalnya saudara-saudara kita semuanya dipanggil haji.
Ya, walaupun belum ada prosesi pelaksanaan haji, pokoknya dipanggil haji saja. Di sana ada kebiasaan itu. Jangan sampai kita hanya ingin dipanggil haji tapi lupa substansinya untuk menjaga kebiasaan-kebiasaan untuk haji itu. Ya, dalam dalam ayat itu Al-Baqarah 197 di sana dikatakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Ya, haji itu pada bulan yang sudah diketahui, dimaklumi. Faman farada fihinnal hajj, siapa yang sudah wajib untuk melaksanakan haji, fala rofasa, maka dia tidak boleh lagi melakukan rofas, wala fusuqa, tidak boleh lagi melakukan perbuatan fasik, dan wala jidala fil hajj, tidak boleh lagi bantah-bantahan dalam pelaksanaan haji. Apa makna al-fusuq? Ar-rofas, ya, apa makna rofas? Menurut sahabat Nabi yang paling paham tentang tafsir dan tentang syarah hadis Nabi, ar-rofas itu bermakna al-jima', berhubungan seks. Ya, tentu dengan suami istri lah. Ya, kalau bukan dengan istrinya, bukan dengan suaminya sendiri, ya dari dulu haram. Ya, itu tidak masuk dalam ketentuan ini. Ya, sama lah dengan puasa itu. Ya, larangan berhubungan seks itu ditujukan kepada antar suami istri. Ya. Nah, kemudian dan derivasi daripada itu, ya, ulama menjelaskan ya hal-hal yang bisa menggoda istrinya atau perempuan lain, perkataan-perkataan yang nyerempet, ya. Kadang-kadang ada yang nyerempet juga, ya, nyerempet saru gitu. Nah, kalau ada yang begitu, kita harus saling mengingatkan, ya, nggak boleh itu, ya. Kemudian, ya, apalagi tindakan yang bersifat porno aksi, nggak boleh. Itu makna ar-rofas. Kemudian makna al-fusuq, kata Ibn Abbas, al-ma'asi, perbuatan-perbuatan yang maksiat. Maksiat itu mengandung unsur kedurhakaan kepada Allah, ya. Nah, kemudian wassabab, caci maki, tidak boleh marah-marah, ya, tidak boleh mencela, tidak boleh mencaci maki. Pokoknya ya seperti puasa, ya. Kemudian yang wajidal kita sudah tahu itu adalah berbantah-bantahan, ngeyel, ya, ngeyelan. Udah. Jadi intinya kita melaksanakan sabar, ya, kita khusyuk untuk zikir, banyak mengucapkan membesarkan, mengagungkan nama Allah, ya, subhanallah walhamdulillah innallaha akbar, ya, atau misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Atau pada saat proses haji itu labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Itu yang banyak diucapkan di mulut kita, ya. Nah, itu kira-kira. Nah, kemudian sesuai dengan judul itu tentang musafir haji. Ini ada fiqhul ikhtilaf, itu fikih perbedaan, ya. Perbedaan paham dan pendapat, bukan pendapatan. Perbedaan paham dan pendapat saat melaksanakan haji. Saya berikan judul kecil di akhir, bagi musafir haji, ya, karena nanti ada memang kelihatan sekali perbedaan itu, ya. Kalau kita sedang melaksanakan ibadah, ya dulu kita udahlah, karena macam-macam pahamnya. Yang penting orang gumunan, tidak kagetan. Loh, orang sesuai dengan sunnah Nabi. Nanti pada saat tayamum juga begitu, ya, pada saat wudhu juga begitu.
Nanti pada saat sholat juga begitu, ya. Ya, nanti kita lihat misalnya pada saat sholat, umumnya orang bagi musafir haji seperti kita atau orang yang dari luar Makkah, ya karena fokusnya haji itu di Makkah, ya itu umumnya tidak mau menjamak qashar sholatnya, umumnya. Merasa kuat. Iya, pertama karena ada keutamaan sholat di Masjidil Haram 100.000 kali pahalanya dibanding daripada sholat di tempat lain. Kalau di Madinah 1000 kali, ya illal Masjidil Haram, kecuali di Masjid Haram, ya itu lebih lagi. Nah karena ada keutamaan dari hadis itu, ya hadisnya sangat populer, ya ini saya bacakan saja dalam buku kuliah fikih ibadah yang saya tulis, ya. Di sana dikatakan sholatun fi masjidi hadza afdalu min alfi sholatin fi ma siwa. Sholat di masjidku ini lebih afdal daripada sholat 1000 sholat, ya di luarnya selain Masjid Nabawi, illal Masjidil Haram, kecuali Masjid Haram, ya. Jadi wa sholatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati sholatin fi hada. Sholat di Masjidil Haram itu lebih afdal dibanding 100 kali dibanding daripada sholat di masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi, karena Nabi SAW memang tinggal di Masjid Nabawi, ya. Nah, itu yang harus kita pahami, sehingga banyak orang yang eman-eman kalau di jamak qashar, ya apalagi ada yang mengaitkan menggunakan hadis pada saat sholat di Madinah nanti, sebaiknya ya sholat 40 waktu, namanya arba'in, sholat arba'in, ya. Di situ dikatakan ya man shalla fi masjidi arba'ina sholat, itu ya siapa yang sholat di masjidku 40 sholat, ya la yaqutuhu sholat, tidak lewat satu sholat pun, ya maka dia nanti akan dibebaskan dari api neraka wa bara'atun minan nifaq, dan dibebaskan dari kemunafikan, sifat kemunafikan. Wah itu kan luar biasa sekali kan, dibebaskan dari api neraka. Makanya banyak yang berupaya betul untuk sholat 40 waktu tanpa kelewatan satu sholat pun. Nah, biasanya kalau haji umroh paling tidak waktu itu 40 waktu itu dapat, ya. Nah, tetapi hasil dari penelitian saya tentang hadis ini, itu hadisnya dhaif, ya lemah. Kenapa lemah? Ya, hadis sholat arba'in ini dhaif dan gharib syadz. Ya, gharib itu asing, ya nyeleneh pula, ya lain daripada yang biasa diriwayatkan oleh para periwayat yang sikoh, ya. Kemudian ada periwayat namanya Nubair bin Umar yang majhul, tak dikenal siapa dia. Nah, ingat di dalam Islam itu kenapa kemudian Islam itu terjaga kemurniannya? Karena kita punya sistem sanad, kita punya hadis yang terpelihara lewat sistem sanad. Dari mana kamu dapatkan berita ini? Dari guru saya. Gurumu dari mana? Dari gurunya lagi. Gurunya gurumu dari mana? Ya, ya orangnya bisa dipercaya enggak? Ketemu enggak? Atau hidup satu zaman tidak? Ya, makanya oleh Ibnu Mubarak, ya senjatanya orang Islam adalah isnad.
Ya, kemampuan menyandarkan berita kepada sumber aslinya, jangan sampai ada hoax. Lah ini tidak ketahuan. Ya, tidak ketahuan siapa orang ini. Masa kita mau ambil berita dari orang yang tidak jelas siapa dia? Kalau jelas, gampang dideteksi. Ya, wah ini bisa dipercaya, siko. Ini orangnya fasik, nggak bisa. Ya, orangnya fasik, orangnya pendusta, nggak bisa. Nah, Nubaid bin Umar ini majhul, tak dikenal siapa dia, tidak ada yang mengenalnya. Ya, yang hadisnya Hasan menurut Al-Albani justru tidak hanya sekedar di Masjid Nabawi, ya, tidak disebutkan masjid di situ. Ya, di mana saja, ya. Tapi di sana disebutkan yang sholat, ya, yang sholat karena Allah arba'ina yauman fi jama'atin, ya, 40 hari dalam kondisi selalu berjamaah, ya, tanpa ketinggalan takbir pertama imam. Wah, itu angel ini. Ya, maka dia akan mendapatkan 2 kebebasan. Ya, sama tuh ya, kebebasan dari peneraka dan kebebasan dari sifat munafik. Ya, nah jadi ini hadisnya ya hasan, walaupun tetap ada kontroversi terhadap hadis ini. Ya, nah yang aneh itu karena keyakinan bahwa kita sholat di Madinah sudah 1000 rakaat, kemudian setelah itu di Mekah 100.000 pahalanya, ya perbedaannya, ya perbedaan pahalanya 100.000. Nah, orang yang pulang haji itu sayangnya jarang-jarang ke masjid setelah itu. Ini haji cap apa gitu ya? Iya, makanya kadang-kadang loh kok orang sholatnya nang Makkah. Itu istilah sebenarnya mengacunya pada keyakinan hadis ini. Salah memahami hadis itu. Ya, wes sholat nang Makkah, maksudnya pelipatan pahalanya tidak perlu lagi dia sholat di Masjid Al-Fatah Bodeh atau Masjid Fatimah. Ya, alhamdulillah, kopi. Ya gitu ya. Nah, jadi seharusnya dia tambah rajin ke masjid, harusnya. Ya. Dan ada rasa rindu lagi untuk kembali ke Mekah untuk umroh. Ya, ya kewajiban haji itu hanya 1 kali. Ada pertanyaan dari seorang sahabat ketika Nabi SAW bilang, ya ayyuhan nas, kutiba alaikumul hajj, diwajibkan atas kamu berhaji. Terus ada sahabat yang nanya, ya afi kulli am ya Rasulullah, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Kemudian kata Nabi, lau qultu na'am, sekiranya saya bilang iya, la wajabat, maka niscaya itu akan menjadi wajib. Nah, walau wajabat, kalau sudah wajib, lam tastati'u an ta'malu biha, kamu tidak akan sanggup untuk melakukannya. Ya, maka kata Nabi, ya lakukan sesanggupmu saja. Ya, dalam hadis yang lain ibadah haji itu hanya 1 kali. Ya, selebihnya paman zada, siapa yang menambahkan fahuwa tatawwu, maka jatuhnya adalah sunnah. Ya. Tapi karena kuota semakin panjang di Indonesia, di Jogja itu mendaftar hari ini 32 tahun kemudian baru berangkat haji. Ya, 32 tahun kemudian. Ya, di Jogja, di tempat lain ada yang masih 15 tahun, ada yang sudah harus 50-60 tahun kemudian. Ya, 50-60 tahun kemudian, jadi panjang sekali. Atur nuwun. Ini dari kopinya Rumah Sajadah. Ya, alhamdulillah. Ya, makasih deh. Ya, jadi gitu ya. Ya kalau punya rezeki, daftarkanlah anak itu. Ya, kalau punya rezeki.
Ya, kalau tidak punya ganti nama anaknya menjadi Rizki. Ya, karena anak itu Rizki ya. Nah, itu. Jadi jatuhnya sunnah. Ya. Maka ada pendapat kalau dia haji lagi sebaiknya tidaklah. Malah hukumnya bisa menjadi makruh itu. Ketika orang masih ngantri, dia ingin lagi. Iya, ada pendapat seperti itu. Tapi kalau dicari di pendapatnya orang-orang fatwa dari ulama Saudi, tidak pernah dihukumi makruh. Karena itu persoalan panggilan dan kesanggupan, dan kadang-kadang orang rindu dengan suasana haji itu. Ya kalau saya cukup 1 kali aja kewajibannya. Ya selebihnya umroh. Ya, mudah-mudahan nanti bisa umroh bareng-bareng ya. Jamaah kopi ngaji. Wah. Ya Mas Haji, Mas Haji didoakan kita ya supaya jamaahnya tetap berkahi. Ya, semangat untuk ngaji ya. Dan ada beberapa Bu Joko juga ya, dan beberapa yang lain ya. Nanti kita doakan. Baik. Nah, sekarang bagaimana hukum jamak kosornya itu ketika kita menjadi musafir? Ya, kita kan musafir. Memang haji tapi status kita musafir. Nah, ini saya buka ke halaman depan ya, bab sholat, karena buku ini ada bab toharo, sholat, zakat, puasa, haji. Bab sholat, bab jamak kosor ya. Saya coba lihat ya. Menurut Muhammadiyah dulu ya. Perjalanan haji sama dengan perjalanan pada umumnya. Selain dapat dikosor, juga dapat dijamak. Ya. Bagaimana perjalanan pada umumnya ketika kita safar? Ya. Ya. Kata Ibn Umar, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berteman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana la yazidu fis safar ala raka'atain. Beliau tidak pernah menambahkan lebih daripada 2 rakaat selama dalam perjalanan. Wa Abu Bakar juga begitu. Wa Umar juga. Wa Utsman kadzalik. Ada Pak Umar nih. Pak Utsman mana Pak? Iya, jadi Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman itu juga begitu. Selama beliau dalam perjalanan tidak pernah ditambah lebih daripada 2 rakaat. Yang kasus 4 rakaat, ya, yang 3 rakaat tetap, 2 rakaat tetap, tidak jadi 1, tidak jadi 1,5. Dalam hadis yang lain, ini tadi hadisnya Bukhari, An-Nasai dan Ahmad. Dalam hadis yang lain Ahmad ya, masafaro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safaron illa shalla rak'atain hatta yarji'. Tidak pernah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan kecuali shalla rak'atain, salat 2 rakaat hingga beliau kembali ke kampungnya. Dalam redaksi yang lain itu disebutkan falam yazid ala rak'atain hatta qabadahullah. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan lebih daripada 2 rakaat hingga Allah mewafatkannya. Jadi sudah jelas ya. Nah, jadi kalau sudah safar ya kosor. Ya, kosor. Nah, persoalan jamak, khususnya ada perbedaan di kalangan ulama. Ya, saya sampaikan di sini pada halaman 129 pada buku ibadah. Lebih lengkap sih, saya sengaja memperpanjang bahasan jamak kosor pada saat, karena ada kaitannya dengan haji nanti di belakangnya. Ya, pada nomor 2 itu, ya, ketika sedang haji di Arafah dan di Muzdalifah, jamak takdim, yakni sholat duhur dan asar dilakukan di waktu zuhur setelah khutbah di Arafah, sedangkan jamak takhir
yakni sholat maghrib dan sholat isya dilakukan di waktu isya saat berada di Muzdalifah. Ya, dan itu berarti jamak qashar itu. Nah, tapi kalau di Mina nanti ada dua pendapat. Ya, kalau misalnya menurut ini saya bolak-balik karena memang berada di dua tempat pembahasannya. Kalau menurut hilang nih. Ya, ketemu. Kalau menurut Hanabilah, Malikiyah dan Muhammadiyah, ya, diikuti oleh Muhammadiyah menurut tarjih Muhammadiyah, selama sholat duhur, sholat asar, dan isya di Mina, kan ada tarbiyah ya. Ya, kalau Muhammadiyah menggunakan tarbiyah karena tarbiyah itu bagi paham tarjih Muhammadiyah itu bagian dari sunnah. Ya, pada makana yaumut tarbiyah tanggal 8 Zulhijjah tawajjahu ila Mina. Ya, mereka berangkat menuju Mina dengan mengucapkan fa'ahlu, mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ya, itu pada saat haji. Sedangkan Rasulullah SAW menunggang kendaraan. Nah, beliau sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh di Mina. Itu tanggal 8 Zulhijjah. Setelah subuh baru kemudian berangkat ke Arafah. Nah, apa yang dilakukan? Ya, menurut pandangan ini itu dikerjakan sholat duhur, asar, isya di Mina itu dikosor tanpa dijamak. Ya, jadi jangan kaget, oh ternyata ada kosor tok ya. Iya, memang ada itu ketika di Mina. Ya, itu yang diambil pahamnya oleh Muhammadiyah. Syekh bin Baz, Mufti Saudi, ya, itu dalam kumpulan fatwanya itu juga mengatakan begitu. Ya, hukum kosor itu sunnah. Ya, dan hanya sekali itu dilakukan itu pada saat di Mina. Ya, pada saat di Mina. Kecuali penduduk, nah ada pengecualian. Kecuali penduduk setempat, penduduk di Makkah. Ya, penduduk Makkah karena dia bukan musafir, dia orang sana. Kalau mau haji ya tidak ada ketentuan kosor karena kosor itu untuk safar, untuk dalam perjalanan. Nah, sementara kalau orang Makkah penduduk sana tinggalnya, ya, dia tetap untuk melaksanakan sholat secara sempurna. Ya, nah itu kira-kira. Tetapi nanti kita menemukan pendapat yang berbeda. Ya, misalnya kalau di sini Syafi'iyah. Ya, Syafi'iyah itu kebanyakan dipegang oleh saudara kita dari NU, ya, dalam Basul Masail. Ya, Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat dikosor dan dijamak. Iya, nanti akan terjadi perbedaan. Itu tidak usah saling menyalahkan, karena masing-masing ada pendapatnya, ada dasarnya. Ya, oh ya sudah. Biasanya yang kelompok jamaah haji Muhammadiyah itu cuma kosor tok, ya. Cuma masalahnya ada diktumnya dalam HPT 3, Himpunan Pusat Tarjih 3, yang mengatakan perjalanan haji sama dengan perjalanan pada umumnya yang berlaku hukum jamak kosor. Nah, kalau di Mina pada saat tarbiyah memang 2 rakaat. Nah, setelah dari Arafah, Muzdalifah kemudian di Mina, itu saya melihat belum ada lah fatwa tarjih. Sehingga saya tanya sama orang-orang tarjih. Saya catat di buku Buya Yunahar, WA saya itu. Ya, panjang WA saya sama beliau karena saya bilang buku manasik haji belum direvisi memasukkan yang HPT 3, sementara saya sudah memasukkan dalam HPT 3 gitu. Saya sudah melaksanakan apa yang ada dalam HPT 3. Ya berlaku hukum jamak kosor karena tidak ada bedanya gitu ya. Gitu. Kalau Ustadz pilih yang mana? Kalau saya pilih ya kosor saja. Ya, wah kan kita musafir Ustadz. Indonesia lagi.
Kalau menurut NU itu safar tawil, safar yang panjang, yang jauh. Ya, nah kita lebih itu, ya jauh sekali. Ya, masa dari Bodeh ke Kaliurang sudah berani jamak qashar? Lah, kalau ada training-training itu, sementara kalau di Mekah malah tidak di jamak qashar. Iki piye? Kalau Sakir gimana katanya? Dia panggil Sakir karena saya memang muridnya gitu kan? Iya. Kalau Sakir gimana? Nggak mungkin dia panggil. Kalau Ustadz Sakir gimana? Enggak. Ya, beliau guru saya sejak saya 2 sanawiyah di Muallimin. Ketika beliau pulang dari Riyadh itu. Kalau Sakir gimana? Kalau saya ya karena sama dengan perjalanan padunya saya jamak qashar Ustadz. Saya ambil Syafi'iyah. Iya. Dan Hanabilah itu katanya kata saya Hanafiyah ya, Syafi'iyah dan Hanafiyah. Sakir cuma pilih enaknya saja. Tidak Ustaz. Oh iya ya, memang ada dalilnya. Begitu bijaknya beliau itu. Memang ada dalilnya. Silahkan saja dipilih. Nah, saya kalau misalnya sudah sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, saya tetap berupaya dan kita tetap berupaya untuk sholat 5 waktu di sana. Berupaya. Eman kalau misalnya tidak. Cuman masalahnya ya ini untuk umum saja. Ketika kita ikut jamaah mukim, kita sedang musafir, kita ikut sempurna, tamam. Ya. Karena berlaku hukum jamaah qashar dan perjalanan haji sama, ya, perjalanan umroh juga sama, kita perjalanan jauh. Ya, kalau Nabi SAW sholat duhur di Madinah, tempat tinggalnya beliau, itu 4 rakaat. Ternyata dia melakukan perjalanan sampai di Zulhulaifah. Sholat asar sampainya di situ, beliau sholatnya 2 rakaat. Sudah perjalanan ya, 2 rakaat. Sholatnya di Zulhulaifah. Ya, jadi maka jaraknya cuma 12 kiloan saja, 7 mil, sekitar 6-7 mil lah. Ya, beliau sudah jamak qashar. Nah, kita Indonesia ya jauh lagi. Ya, itu yang makanya saya tetap jamak qashar ya. Bagaimana caranya? 4 rakaat, setelah itu saya bangun lagi biasanya. Qomat, ya pakai qomat lah karena untuk jarak pakai qomat sendiri, kemudian melaksanakan jamak qashar. Ya takdim rata-rata. Ya, takdim. Jadi yang asarnya saya ajukan. Nah, terus bagaimana kalau misalnya ketemu sholat asar lagi? Ini saya praktekkan sendiri ya. Saya tidak mau berbantah-bantahan dengan pembimbing saya. Ya, waktu itu pembimbing Alma, ya sudah, silahkan lakukan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Toh semuanya ada dasarnya, semuanya ada dalilnya. Ya, ya masa kemudian antara 4 imam mazhab masing-masing terbagi 2. Mereka tidak punya dasar, semuanya ada dasarnya. Ya, kemudian setelah itu saya ngaji-ngaji, zikir, ketemu waktu asar. Ya, saya sholat lagi. Lah itu sholat apa? Ya sholat sunnah. Pernah saya sampaikan di forum ini bahwa ketika Nabi SAW ketemu sama 2 orang yang dia di teras masjid, dilihat loh. Kamu kok tidak ikut sholat? Saya sudah sholat di rumah. Itu sholat subuh loh ya. Saya sudah sholat subuh di rumah. Apa kata Nabi SAW? Kalau kamu masih mendapatkan jamaah, maka ikut sholat. Itu sunnah bagimu. Di mana letak penekanan hadis ini? Pentingnya sholat jamaah. Pentingnya sholat jamaah. Jadi saya kalau misalnya lagi mengisi jamak qashar, ternyata kajiannya sampai asar, ya saya ikut sholat lagi. Saya kemana-mana, saya jamak qashar. Ya kan Nabi SAW selama Nabi dalam perjalanan, beliau selalu jamak qashar. Tidak pernah beliau tambah gitu. Ya itu yang saya lakukan. Ya, kemudian saya sampai pada sholat Isya. Sholat Isya yang pendek itu ya. Ya, kemudian saya sholat lagi di situ berjamaah. Ya, saya mengambil keutamaan jamaahnya dan memang penekanan hadis itu pada pentingnya sholat jamaah.
Ya, lain kalau hanya saya sudah pergi tidak di masjid itu, ya kembali ke penginapan itu lain soal. Saya tidak lagi. Ya, awalnya sedikit yang ikut sama saya, yang ikut Nabi, ikut sama saya, tapi kemudian setelah itu lama-lama kan orang-orang tua kan, bagus juga pendapatnya Ustadz Sakir ini. Banyak juga yang ikut akhirnya gitu, ya. Ya, tapi nggak masalah lah. Masing-masing ada dasarnya. Ya, dua pendapat ini boleh kita pilih saja mana yang kira-kira memungkinkan bagi kita. Ya, itu kira-kira saya buka pertanyaan. Ada waktu sekitar 15 menit untuk tanya jawab. Ya, boleh untuk bertanya yang lain. Monggo. Oh, ada satu catatan yang penting kita ketahui. Kalau kita lihat dalilnya tentang wajibnya haji, ketika sudah dinyatakan sanggup istitoah itu saya sebutkan ada 6 di sini. Ya, kesanggupan itu dari segi finansial, ya, dari segi kesehatan, tidak harus sehat secara sempurna. Karena orang bisa didorong pakai kursi roda, ya boleh. Ya, kemudian ya ada kuota, antara lain kita dapat kuota. Kalau kita belum mendapatkan kuota, ya kita tidak termasuk dalam istitoah. Ya, kita dapat kuota, masuk kita. Ya, ada yang di sini ada 2 pembimbing haji kita, Ustadz kita, Ustadz Khordin Basori, beliau jadi petugas haji. Ya, karena beliau sempat diundang untuk memberikan bagaimana cara mengelola stres, khususnya pada para pembimbing. Ya, jangan dikira pembimbing jamaah haji itu stres juga menghadapi macam-macam. Ya, ada yang mau, ya kalau Ustadz Humaydi Hamid, beda lagi, beliau juga berangkat. Ya, Ustadz kita, ya ketua jurusan program studi muamalah itu juga berangkat. Itu pembimbing ibadah. Ya, pembimbing ibadah. Itu juga yang termasuk saya tanya. Ya. Nah, ya kita doakan lah ya untuk mereka semua, semoga bisa haji dan ya membawa jamaah hajinya dengan selamat dan ini menjadi haji mabrur. Ya. Tadi saya mau menyampaikan apa ya tentang 2 ini? Ya. Istitoah sudah. Kalau sudah terpenuhi istitoah itu, maka ketika kita sudah mampu lalu menunda-nunda, itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dilarang oleh Nabi. Jadi kalau sudah sanggup saat itu segeralah. Ya, karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi nanti itu akan banyak halangan untuk tidak haji. Kata Nabi SAW, barang siapa hendak menunaikan ibadah haji, maka hendaklah dia lakukan segera. Karena mungkin di masa yang akan datang ada yang sakit lah. Mungkin dia bukan sakit, mungkin dia sakit, ada halangan, kehilangan kendaraannya lah. Ya, atau ada keperluan lain sehingga tertunda. Ya, jadi kalau misalnya sudah ada, segera saja. Kita tidak tahu, mungkin bukan kita, tapi mungkin keluarga kita yang harus kita jagai, harus kita tunggui. Ya, maka kata Nabi SAW bersegera. Orang yang sudah mampu, tapi kemudian tidak segera haji, itu sama hukumnya dengan orang Muslim yang meninggalkan sholat, meninggalkan zakat. Ketika dia sudah mampu loh ya untuk zakat itu. Kalau sholat kan ya sudah jelas ketentuannya. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia sungguh sudah kufur. Kalau haji juga begitu. Kita lihat misalnya, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya, sudah kewajiban setiap manusia untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang sanggup. Lanjutannya apa? Wa man kafara. Siapa yang kufur? Kufur itu apa? Berarti kan di baliknya kan kufur, bukan kafir loh ya, bukan kafir. Kufur siapa yang mengingkari kewajiban haji. Fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah Maha Kaya
daripada apa yang ada di seluruh alam ini. Jadi hati-hati, kalau sudah sanggup ditunda-tunda, nah dia sudah sama dengan menunda-nunda kewajiban yang harusnya sudah dibebankan pada dia. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, ini tadinya saya minta Ustadz Anang hadir di sini. Kalau ada pertanyaan sulit dia yang jawab. Ada nggak? Karena beliau Ustadz Anang itu walaupun bilang saya muridnya Ustadz, tapi beliau pembimbing haji saya 2019. Matur nuwun, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.